Alhamdulillah kembali lagi di El Kalam, lembaga konsultasi dan kajian keislaman. Dan kita menginjak ke pertanyaan berikutnya dari masalah dari saudara kita. Bagaimana balasan bagi seseorang yang sudah mengetahui larangan terhadap suatu hal yang tapi dia tetap masih menjalankannya. Dia karena jahil, karena memang nggak ngerti, atau dia ngerti itu, tapi tetap menjalankannya. Bagaimana balasannya? Pertanyaan penanya ini memang singkat ya, tidak ada keterangan bagaimana. Cuma dari saya pribadi, saya melihat penanya ini mungkin terpengaruh atau sudah membaca surat An-Nisa ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya Allah menerima taubat itu hanya dari orang-orang yang melakukan suatu keburukan bijahalah, dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian segera bertobat. Nah, di sini saya pribadi, karena tidak ada keterangan dari penanya, Ustaz Jayanto, saya melihat penanya ini hanya membaca dan mengikuti makna ayat saja, tapi tidak mengarah pada tafsiran mungkin. Jadi ayat ini itu bukan menafikan tobat bagi orang-orang yang berbuat maksiat, sedangkan dia mengetahui apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kemaksiatan. Ya. Ada orang tahu, oh mencuri itu tidak boleh, dia masih mencuri. Ya. Oh, ada orang mengetahui minum khamr itu tidak boleh, dia masih minum khamr. Ya. Bukan menafikan tobat orang-orang yang seperti ini. Ya, tapi nanti kita bahas makna bijahalahnya. Saya mengambil salah satu tafsiran dari salah satu ahli tafsir, imam ahli tafsir yang bernama Imam Mujahid. Ya. Beliau menyatakan, kullu man asarabahu fahuwa jahilun hatta yanzi'a am maksiyatihi. Semua orang yang bermaksiat kepada Tuhannya, maka dia dalam keadaan jahil, ya. Entah dia itu mengetahui apakah yang dilakukan itu salah atau tidak mengetahui, sama semuanya dalam keadaan jahil. Ya. Hatta yanzi'a an maksiatihi, sampai dia berhenti melakukan maksiatnya. Ya. Kalau yang dimaksud, ya, apakah, kalau pertanyaannya mungkin seperti ini ya, ya Ustadz, apakah kalau ada orang mengetahui mencuri itu salah kemudian dia tetap mencuri, ya, apakah tobatnya bisa diterima? Masih diterima, karena ya masih dalam lingkup bijahalah di dalam ayat ini yang tafsirannya demikian. Ya. Yang kedua, ya, kalau dimaknai, ya, tapi ini mungkin di luar konteks penanya. Kalau dimaknai melakukan maksiat, sudah tahu itu maksiat, tapi tidak menganggap itu maksiat, nah ini yang berbahaya. Ya. Kalau yang pertama tahu ini salah, tapi tetap dilakukan, entah itu karena khilaf, entah itu karena alpa, karena lupa, karena dorongan hawa nafsu dan yang lain sebagainya. Ya, selama dia melakukan maksiat itu bukan karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, insya Allah Allah masih menerima tobatnya, ya, dengan syarat-syarat tobat, dengan ya ketentuan-ketentuan tobat yang ada tentu saja. Selama dia tidak menganggap yang dia lakukan itu boleh, nah itu. Ya. Kalau tahu nggak masalah, tahu itu salah, ya tentu saja. Ya. Siapa sih orang Islam yang tidak tahu berjudi itu haram? Ya, sekarang masya Allah permainan slot di mana-mana. Siapa sih orang Islam yang tidak tahu minum khamr itu haram? Ya. Nah, berapa orang Islam yang masih mengkonsumsi khamr sampai hari ini? Ya mereka tahu. Kalau mereka mau berhenti dan bertobat, insya Allah, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan tobat yang ada, insya Allah tobatnya masih diterima. Selama tidak menganggap yang dia lakukan itu adalah kebolehan. Nggak apa-apa judi, nggak apa-apa lah, ini aturan Allah boleh dilanggar, mengesampingkan aturan Allah atau menganggap itu boleh. Ya. Itu insya Allah, ya, yang kami pahami
walaupun tahu itu salah, kemudian dia masih melakukan dan menganggap yang dia lakukan itu salah atas berbagai hal, ya melakukannya, insya Allah tobatnya masih diterima. Ayat berikutnya ya dari yang disampaikan Ustaz Aiman tadi ya. Jadi keterangan dari surah An-Nisa ayat 17 ya, halaman tafsir Al-Qurtubi jilid 6 halaman 150 pada frase inamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a tadi ya. Itu ada keterangan tambahan bahwasanya terkait dengan tadi ya, orang yang istilahnya kalau orang Jawa itu bilang biar pet, dalam arti kadang maksiat, kadang tobat, kadang maksiat, kadang tobat tadi ya. Karena kalau dari redaksi pertanyaan kan melakukan sudah tahu itu maksiat tapi masih melakukan. Betul tadi disampaikan Ustaz Iman bahwa insya Allah tetap diterima tobatnya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini ya oleh Imam Al-Qurtubi bahwa syurutul at-taubah itu ada arba'atun, ada 4. Yang pertama an-nadamu bil qalbi. Jadi di hati itu ada perasaan menyesal. Yang kedua wa tarakul ma'siyati fil hal. Jadi meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat itu setelahnya sakale itu langsung. Maksudnya itu tidak nunggu nanti ajalah tobatnya kalau udah tua gitu. Diterus-terusin aja judinya misalnya kayak gitu. Jadi yang kedua adalah tarakul maksiati fil hal, meninggalkan maksiat tersebut secara langsung. Kami ingin menyampaikan di forum Al-Kalam ini, sebesar apapun dosa Anda, sebanyak apapun dosa Anda, bertobat. Karena tobat itu sesuatu yang disenangi oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha fi siddatil farahi bi taubatil abdi. Sungguhnya Allah itu sangat senang dengan tobatnya seorang hamba. Allah sangat senang dengan tobatnya seorang hamba. Ya, itu senangnya itu lebih daripada seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas, membawa bekalnya, kemudian dia tertidur dan hilang bekalnya, ya, sampai dia cari keliling-keliling, nggak ketemu, kemudian dia putus asa, dia kembali ke pohon tadi, seraya berkata, kalau seandainya mati, biarlah saya mati di pohon ini. Dia tertidur, begitu bangun didapati onta dan bekalnya itu ada di sampingnya. Saking senangnya, dia salah mengucap. Dia mengatakan, Allahumma anta robbi wa ana abdun. Ya Allah, engkau Allahumma anta abdun wa ana robbi. Yang gitu. Akhto'a li siddatil farah. Jadi tobatnya seorang hamba itu disenangi Allah. Sampai senangnya seperti senangnya orang yang menemukan bekalnya kembali. Nah, bahasanya para kiai-kiai, ono wong salah ning tetep disenengi Gusti Allah. Ya, dimaklumi Gusti Allah. Iku salah sing didasari karena cinta gitu. Jadi ada sini berdasar seperti itu. Ya, nek wong cinta sama Allah, salah-salah tetap dimaklumi. Ya, ini sama perkataannya Allahumma anta Rabbi, anta abdi wa ana rabbun. Ya, artinya sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun tobat, karena tobat itu suatu yang dicintai oleh Allah. Bahkan ada hadis ekstrim nih, ekstrim banget menurut saya. Yang menciptakan kaum itu. Ya, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Waladhi nafsi biyadihi, lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirullah taala fayaghfiru lahum." Ini ekstrim menurut saya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Nabi, kalau seandainya kalian nggak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dari muka bumi. Dan Allah akan buat manusia kembali yang mau berbuat dosa dan mau beristighfar kepada Allah. Dan Allah akan mengampuni dosanya. Ini menurut saya seolah-olah Allah ini mendukung perbuatan dosa, seolah-olah. Tapi bukan itu yang kita bisa pahami. Allah cinta dengan orang yang mau bertaubat. Orang yang mau bersimpuh di hadapan Allah, mohon ampunan atas sebuah perbuatan dosanya. Suatu pertanyaan tetapi ternyata mendapatkan banyak ilmu, bahwa ini kalau kita bahas Asmaul Husna lebih indah lagi, karena Allah punya Al-Ghafur, tapi juga Allah juga Afuun, tapi juga At-Tawwab. Al-Ghafar, tapi juga dia At-Tawwab.
Jadi bagaimana Allah itu maha menerima tobat, sampai senangnya Allah itu melebihi kesenangan kita kepada apapun yang ada kita miliki, bahwa itu menyelamatkan. Ternyata wah, betapa Allah senang pada orang yang bertobat, Masya Allah. Jadi di antara orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang nanti dicintai Allah adalah orang-orang yang mau bertobat. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah sampai ada larangannya. Itu. Wala tayasu min rahmatillah wa tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat, ampunan, dan maghfirah dari Allah. Luar biasa. Ada tambahan lagi? Saya ingin mengomentari, tadi kan sudah disampaikan Qur'annya, kemudian hadisnya. Nah, ini ada perkataan ulama yang menghukumi kebalikan dari yang bertanya. Yang bertanya kan dia sudah mengetahui tapi dia tetap melaksanakannya. Nah, ini kebalikannya, bahwasanya dari Ibnu Taimiyah dalam majmu'nya mengatakan annal hukma la yathbut illa ma'at tamakkuni minal ilmi. Kemudian di potongan setelahnya wala yathbut al-khitab illa ba'dal balagh. Jadi selama dia itu belum sampai ilmunya kepada dia, itu tidak dianggap mendapatkan taklif atau tidak dianggap mendapatkan beban hukum. Ini kalau kebalikannya berarti dia tidak ada beban hukum, tidak ada dosa ketika memang seperti itu. Ini tandanya Islam sangat mentolerir orang-orang yang tidak tahu. Nah, kebalikannya ini orang yang tahu. Nah, yang tahu kan berarti sudah murokab gitu kan. Jadi benar-benar dia kebalikannya berarti dosanya 2 kali lipat gitu kan. Dan kemudian tadi mengomentari mengenai meminta ampun, yang sering kita temui di masyarakat adalah orang putus asa ketika meminta ampun, kemudian seolah-olah tidak ingin meminta ampun lagi. Kalau dalilnya sudah disampaikan, tapi ada beberapa yang menyatakan bisa jadi ketika kita meminta ampun itu belum benar-benar tulus. Maka yang kita lakukan adalah minta ampun terus. Sampai suatu keadaan mungkin Allah terbuka sehingga mengampuni dosanya, sehingga benar-benar hilang dari, benar-benar tidak melakukan kemaksiatan lagi. Mungkin itu jadi untuk mungkin di kalangan yang el-kalam yang pemuda biasanya yang kayak gitu, banyak melakukan maksiat, ya jangan putus asa untuk bertaubat lagi. Maksiat tobat lagi. Itu mungkin di muda akan seperti itu. Tapi semoga kita tidak termasuk yang seperti itu, dan semoga kita dijauhkan dari yang semacam itu. Tapi masalahnya kan urusan muda dan tua itu tidak bisa menjadikan hal muda. Artinya kan siapa tahu belum bertobat sudah billahi taufik wal hidayah. Itu gitu ya kan. Kita harus menunggu. Jadi maka disegerakan ya, disegerakan. Bagi yang tentu ini ada di other side, jadi di sisi lain memang kalau emang dia tidak tahu maka orang tidak dihukumi dosa. Kalau orang nggak tahu kalau menggunjing itu dosa, maka dia ghibah, dia tidak berdosa gitu. Artinya dia tidak taklif, tidak kena hukum, tidak dihukum, tidak disiksa karena ketidaktahuan. Di dalam surat Taubah ayat 115, Allah tidak akan mengadab, menyesatkan satu kaum sehingga setelah datang kepada mereka petunjuk yang dia menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh. Makanya saudara kita yang di pedalaman mungkin pakai koteka itu tidak dosa, karena dia belum tahu bahwa menutup aurat seperti itu. Nggak punya kuota satu. Iya, dia nggak punya kuota dan nggak bisa lihat el-kalam maksudnya. Sehingga masih pakai koteka gitu. Artinya maksud saya kalau dia pakai koteka ya nggak salah. Tapi kalau pemirsa el-kalam pakai koteka gitu, ya, antri di belakang, nyocok dari belakang pakai peralon ya, dia sudah sampai lah gitu semuanya. Nah, jadi sisi lain memang kalau kita tidak tahu. Ketika dalam berdosa itu tidak boleh yang namanya istihlal. Jadi menganggap halal maksiat yang dilakukan. Karena berdasarkan yang disampaikan oleh Al-Imam Thahawi, kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Thahawiyah, di situ disebutkan wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin ma lam yastahillah. Dan kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah, yaitu muslim yang masih menyembah Allah, sebab dosa yang dia lakukan selama dia tidak menganggapnya halal. Nah, sehingga jika dipahami secara mafhum mukhalafah,
jika terjadi istihlal, maka itu bisa menjadikan dia itu apa namanya, ya khurud min dinillah, keluar dari agama Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau meringankan gimana Ustaz? Jadi nggak apa-apa lah, nanti dipakai sujud ya hilang gitu, maksudnya dosa-dosa gitu. Jika itu dalam hatinya, jadi kalau hatinya itu memang apa namanya istisghar, apa ya, meremehkan syariat Allah, maka itu yukhsha alaihi min su'il khotimah, bahasa ulama begitu. Jadi tidak sampai justifikasi, tapi yukhsha, dikhawatirkan orang-orang seperti itu nanti meninggalnya itu su'ul khotimah. Nasihatnya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, itu beliau mengatakan la tahkiru adzunuba as-saghaira. Jangan meremehkan dosa-dosa, sekalipun dosa-dosa itu kecil. Karena kata beliau la saghirata ma'al idrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kalau tadi pendosa jangan putus asa dari rahmat Allah, motivasi untuk bertobat, tapi juga jangan meremehkan sekalipun dosa kecil. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 31 itu kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Nah, sekalipun nggak meremehkan, karena memang kondisi kita hidup nyandung cerimpet, apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, memang dosa kecil sulit untuk kita hindari. Maka ini ayat ini 31 surat An-Nisa 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika engkau menjauhi dosa-dosa besar ya, yang dilarangkan kepada kalian, nukaffir ankum sayiatikum, maka kata Allah akan kami hapus dosa-dosa kalian. Artinya dosa-dosa kecil sudah bisa terhapus. Demikian Ustaz. Ya. Karena sering menjadi justifikasi hari gini gitu loh, kalau nggak mau lakukan ini nanti nggak akan, apalagi di tahun-tahun politik kadang-kadang tahu salah ya kapan dapatnya, cari yang halal aja susah, apalagi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya gitu ya. Jadi tapi jangan meringan-ringankan, ini jadi hal yang sangat penting, karena kalau kita menganggap itu remeh, dosa dianggap remeh, itu nanti merusak ya. Ada pelajaran di tulisan truk baik, Ustaz. Ya, gimana? Ya, gimana? Ojo selingkuh mundak tuman. Artinya apa? Kita nggak sadari. Orang mungkin dosa tobat itu kita bayangkan gampang. Ya. Tapi ternyata dosa nggak seperti itu. Dosa itu bikin nyandu. Ya, nyandu. Tidak semua orang bisa keluar dari perbuatan dosa. Betul. Karena dari teori psikologi bahwa sesuatu yang terbiasa itu nanti menjadikan sesuatu itu tidak berasa. Orang kalau biasa bau tidak sedap, tapi kalau dia sudah sering dilakukan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak merasa apa-apa. Bahkan misalnya daerah kita itu bau tai ayam misalnya, itu bau ternakan ayam. Itu pertama kali kita masuk itu secara psikologis itu wah baunya ganggu. Tapi lama-lama itu malah bukan jadi gangguan. Satu yang ngangeni. Nah, itu yang jadi masalah. Maksud dosa kok ngangeni. Makanya ada bisa kan? Iya, serius ada anak-anak muda yang milenial udah lama nggak ngebir gitu. Lama nggak ngebir. Bahasanya udah lama ini nggak ngebir. Jadi bir sesuatu yang bir bukan bir kebaikan ya, maksudnya itu ya. Iya. Artinya lama nggak mabuk misalnya, mabuk menjadi satu ya. Jadi menjadi catatan penting bagi kita. Mudah-mudahan itu tambah ilmu di antara kita. Nah, masih ada lagi? Ya. Ya, sudah cukup daripada ditambahin Ustadz Hakim. Nanti referensinya batrek nanti soalnya. Baik, terima kasih. Kacau itu. Ya.